Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi dari Rumah Resiliensi Indonesia dan tentunya di acara World Cafe ya. Dan pagi ini sudah bersama saya Jimmy Silitonga masih dalam rangka perhelatan GPDRR ke-7 2022 yang berlangsung di Bali. Indonesia sebagai tuan rumah dari tanggal 23 sampai dengan 28 yang mana hari ini adalah hari terakhir. Kita berada di sini saling berbagi, sharing knowledge ya kepada semua teman-teman yang ada atau juga hadir menjadi bagian acara ini. Dan sekarang ya sudah bersama Jimmy di sini ada penanggung jawab dari Rumah Resiliensi Indonesia yang kemarin juga sempat kita berbicara, tapi mungkin di sini kita bisa mencari tahu sebenarnya seperti apa ya selama 6 hari ini berlangsung, kemudian nanti apa yang bisa kita petik ya, apa yang bisa kita ambil, kita bagikan kepada semua teman-teman siapapun yang menonton dari channel BNPB Indonesia dan seperti apa next step-nya atau juga tahap selanjutnya akan seperti apa. Selamat pagi Mbak Gita. Selamat pagi Mas Jimmy. Luar biasa. Oke, sehat ya Mbak Gita ya? Sehat alhamdulillah sampai hari terakhir. Sampai hari terakhir ya. Oke, alhamdulillah sampai sehat. hari terakhir. Oke, ini sampai dengan hari ini Mbak Gita saya juga melihat masih ramai ya, kita di sini saling berdiskusi ya. Dan juga tadi saya melihat dari pagi ya kita berbicara masalah pentingnya literasi ya, berbasis pengetahuan dan data yang memang untuk pengurangan resiko bencana. Tadi juga banyak dari teman-teman NGO, terus juga ada dari teman-teman nantinya ada perwakilan pemerintah BMKG juga. Ya, itu nanti yang akan tampil untuk berbagi pengetahuan. Juga jangan lupa. Yes, benar sekali bagi. Ini saya mau tanya deh, dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini seperti apa sih Mbak gitu menurut Mbak Gita sebagai penanggung jawab acara ini, melihat acara ini keseluruhan ini gimana nih Mbak Gita nih? Oke, terima kasih Mas Jimmy. Jadi izinkan saya di awal untuk mengucapkan kembali apresiasi yang sangat tinggi terutama kepada seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan Rumah Resiliensi Indonesia ini. Tidak boleh kita lupakan bahwa Rumah Resiliensi Indonesia ini merupakan bagian dari peringatan GPDRR yang ke-7 tahun 2022. Tentunya apresiasi yang tinggi juga kita sampaikan kepada UNDRR sebagai penyelenggara utama telah mempercayakan Indonesia sebagai host country. Kalau tidak Rumah Resiliensi Indonesia ini juga tidak akan terjadi ya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali dengan segala kesiapannya, kemudian Pak Menko PMK yang bersedia membuka, Pak Presiden Jokowi yang mengunjungi kami, dan kemudian tidak lupa apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga yang menjadi bapak kami dalam mengarahkan acara ini begitu ya. Tentu saja sangat luar biasa dari hari pertama hingga saat ini antusiasme dari mitra yang berperan di atas panggung di dalam pameran dan juga para partisipan yang datang itu cukup luar biasa, dan semangat saya lihat tidak ada kesan sedikit pun menunjukkan kelelahan begitu ya padahal hari terakhir. Jadi saya terus terang sangat terharu sebetulnya karena kami memulai dari ketidakberdayaan from zero to hero kalau orang bilang ya kan, dari nothing to something. Iya betul. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kontributor kita, ada USAID, ada juga pemerintah Australia, DFAT Australia, kemudian ada juga JICA, kemudian ada juga teman-teman kementerian lembaga lainnya dan juga institusi NGO, INGO. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali kontribusi yang memungkinkan acara ini terselenggara dengan baik. Itu pandangan dari saya Mas Jimmy. Oke, itu tadi pandangannya karena memang tadi sudah disampaikan, tapi saya mau sedikit mungkin menggali lebih dalam lagi ya kepada Mbak Gita ya. Gimana tanggapan mungkin dari rekan-rekan mitra, dari mungkin ya delegasi mungkin yang sempat berkunjung ke Rumah Resiliensi Indonesia ini gitu, atau juga dari negara-negara lain melihat Rumah Resiliensi Indonesia ini seperti apa? Ada nggak mungkin Mbak Gita dengar atau juga disampaikan ke Mbak Gita? Bagaimana tanggapan mereka? Oke, kita bicara bisik-bisik tetangga ya. Jadi memang ada beberapa saya lihat, tidak beberapa tapi banyak, cukup banyak delegates yang datang ke sini ya setelah perhelatan di GPDRR sana, mungkin sesi utamanya sudah selesai kemudian mengunjungi ke sini entah itu untuk mencari penganan istimewa Bali atau kemudian ketika masuk ke dalam Rumah Resiliensi Indonesia mereka melihat satu yang berbeda. Local action, local actors. Jadi kalau saya dengar dari bisik-bisik tetangga itu di sini tercover semua apa yang ingin disuarakan oleh teman-teman di level grassroots, kemudian disampaikan kepada pemerintah tentunya yang mendengarkan begitu ya. Kalau di GPDRR kita bersifatnya high level,
forum begitu ya. Bener. Di sini kita lebih merakyat, Mas Jimmy. Jadi Lokal konten ya, Mbak lokal ya? konten, local action, local actors. Jadi itu yang kami dengar dan kemudian suasananya mungkin jauh lebih rileks dibandingkan dengan forum-forum terbatas yang ada di GPDRR. Tetapi memang luar biasa. Jadi konektivitas antara pesan yang disampaikan di dalam Rumah Resiliensi Indonesia tentu saja ada dengan GPDRR, from risk to resilience. Ya, from risk to resilience ya. Nih, Mbak Gita, kemarin saya sempat berbicara juga dari perwakilan teman-teman yang hadir di acara utama GPDRR gitu. Saya menanyakan, ada hal menarik apakah gitu yang terjadi di dalam gitu delegasi, apakah memang semuanya terlalu serius gitu gitu kan. Ternyata ada satu kondisi di mana kan teman-teman atau juga dari delegasi luar itu suka dengan hal-hal atau juga konten lokal dari kita. Dan mereka tuh ngantri, Mbak, di salah satu tenan kopi. Iya, tenan kopi gitu, karena mereka tuh sangat ingin mencicipi ya kopi asli dari Indonesia ya gitu kan. Nah, kalau di Rumah Resiliensi ini ada nggak hal unik mungkin yang Mbak Gita nggak sengaja melihat atau wah seru ya ternyata gini ya gitu yang terjadi sih di Rumah Resiliensi Indonesia ini, Mbak Gita? Sebetulnya banyak hal unik dan yang sengaja kita siapkan maupun yang tidak sengaja kita siapkan. Yang kita sengaja siapkan adalah seperti yang disampaikan Mas Jimmy tadi, kita menyiapkan satu coffee corner juga di luar ya, tetapi menjadi bagian Rumah Resiliensi Indonesia yang juga mengangkat ciri khas kopi tradisional Bali. Kami berikan secara free. Nah, ini yang tidak didapatkan mungkin ya. Saya merasakan itu, Mbak. Nah, iya. Kemudian ada satu juga rumah yang bukan rumah, ruangan yang menjadi bagian dari Rumah Resiliensi juga, yaitu ruang bertemunya para forum pengurangan risiko bencana yang ada di Indonesia. Forum PRB Provinsi Bali dengan senang hati menyambut teman-teman yang datang dari daerah untuk kemudian berdiskusi, berdialog, ya, mendapatkan juga sesuatu hal yang menarik, itu penganan ataupun penjelasan kaitannya dengan prestasi yang sudah dicapai. Nah, itu di gazebo tersendiri yang milik Forum PRB Bali. Jadi itu sangat menarik dan disajikan juga beberapa games menarik untuk anak-anak yang kemudian beberapa partisipan saya lihat bergabung di sana. Iya, saya sempat melihat itu juga. Iya, benar. Dan kemarin juga kalau tidak salah ya, saya melihat juga Bapak Presiden Jokowi juga sempat bermain mencoba edukasi dalam rangka pengurangan resiko bencana, tapi dikemas dengan cara games. Ya, betul. Ya, itu sempat dicoba oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke, Mbak Gita, ini kita berbicara tadi kita udah melihat ya apa saja yang terjadi. Nah, kemudian apa sebenarnya sih, Mbak, pesan utama atau juga poin-poin utama yang bisa kita ambil, bisa dibagikan juga kepada semua yang sedang menonton kita di sini, itu melalui acara GPDRR dan juga dari Rumah Resiliensi Indonesia pada khususnya. Mungkin silahkan, Mbak. Baik, mungkin saya ingin menyampaikan satu pesan penting yang bisa kita petik dari pertemuan baik itu GPDRR maupun Rumah Resiliensi Indonesia yang menjadi bagian kecil sebetulnya, tetapi saya yakin hasilnya cukup besar begitu ya untuk dituliskan ke dalam capaian Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana. Sebetulnya kalau kita saksikan, kita sadari kekuatan atau sumber daya kita sangat banyak, sangat besar, dan itu berkumpul menjadi satu dalam GPDRR dan Rumah Resiliensi Indonesia. Hanya tinggal butuh koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, semua itu akan terwujud. Terutama dalam hal penanggulangan bencana kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kalau kita lihat utamanya di Rumah Resiliensi Indonesia, semua mitra dari semua sektor bergabung, melepaskan ego masing-masing, berbagi begitu ya. Jadi sebetulnya kekuatan kita sangat besar. Itu yang harus kita sadari gitu ya. Kita cukup berbangga sebagai negara yang beragam, beraneka ragam, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, tingkat risiko yang cukup tinggi, tetapi kekuatan kita sangat besar. Itu patut kita banggakan, Mas, dan kita sampaikan ke dunia internasional. Iya, jadi semangat gotong royong itu ya, Mbak, betul. Itu juga kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden juga ya, bahwa kita juga memang sebagai negara yang memang sangat beragam ya, bahkan kita juga bisa sama-sama berhasil ya, masuk dalam kategori berhasil, kita bisa melewati setiap bencana-bencana yang ada ya. Tapi yang jadi pertanyaan penting sebenarnya, what next? Nah, itu dia nih. Setelah acara ini sebenarnya seperti apa tindak lanjutnya? Apakah ini akan ada rangkaian yang lebih besar lagi atau pesan apa lagi yang akan dibawa untuk ke depannya, itu seperti apa, Mbak? Itu tindak lanjutnya ini. Khusus dari Rumah Resiliensi Indonesia dulu ya, Mas Jimmy ya. Jadi di dalam Rumah Resiliensi Indonesia ini kita coba, karena data sangat penting. Jadi kita coba mengumpulkan data, mengumpulkan kekuatan, apa saja yang kita miliki selama ini ternyata, dan kita kumpulkan dalam satu wadah yang berbasis website tentunya, kekinian kalau orang bilang, sehingga semua orang bisa mengakses. Dan insya Allah website ini akan terus kami lanjutkan meskipun acara ini sudah selesai. Sehingga teman-teman yang ingin memperoleh informasi, berbagi, kemudian
dan ingin berkontribusi dalam hal spesifik tertentu bisa mengakses melalui website tersebut. Dan kami harap kehadiran Rumah Resiliensi Indonesia ini membuka mata semua pihak dalam hal penanggulangan bencana untuk juga terus melibatkan teman-teman ini semua dalam segala aktivitas di segala sektor. Itu mungkin Mas Jimmy. Luar biasa. Berarti itu nanti seperti apa yang diharapkan untuk kedepannya ya Mbak? Apakah ini juga nantinya akan ada hubungannya dengan posisi acara presidensi untuk G20 nanti kah? Tentu saja. Rangkaian ini Mbak Gita? Betul. Jadi kalau di sisi GPDRR mungkin sudah ada catatan atau kertas posisi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia khususnya kepada dunia internasional yang akan dibawa ke G20 dan juga pertemuan terkait DRR yang akan dilaksanakan di Brisbane bulan September nanti. Jadi cukup strategis kita sebagai host country tentunya banyak pesan yang bisa kita sampaikan, Mas. Luar biasa. Baik, itu mungkin ya tadi yang bisa kita sampaikan sama semua yang sedang menonton kita melalui YouTube channelnya BNPB Indonesia. Mbak Gita sebagai penanggung jawab acara terutama di Rumah Resiliensi Indonesia sudah menyampaikan apa saja yang sudah terjadi dari hari pertama sampai dengan hari ini, hari ke-6 yang mana ini adalah hari terakhir yang memang bisa kita bagikan, di mana kita bisa bersama-sama nantinya belajar dari apapun diskusi yang dilakukan di panggung resiliensi itu bersama ekspertis perwakilan pemerintah, private sector dan juga dari rekan-rekan NGO dan mitra lainnya baik itu lokal atau juga internasional ya. Kita akan kembali terus ya untuk mengupdate apa saja kegiatan di hari terakhir ini dari Rumah Resiliensi Indonesia. Saya Jimmy Silitonga, terima kasih.